Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar IPS tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Hari ini memang akan bahas tentang negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Diperhatikan ya. Oke, yang pertama adalah Jepang yang kita bahas. Jepang adalah salah satu negara termaju di dunia. Kita bisa melihat produk-produk Jepang di Indonesia. Contohnya apa? Ya, mobil. Banyak mobil produksi Jepang yang ada di Indonesia. Sebelum kita melihat keberagaman alamnya atau kondisi alamnya, kita lihat bagaimana identitas Jepang itu. Jepang biasanya juga disebut sebagai Nippon. Ibu kotanya di Tokyo, agamanya Shinto, Buddha, Kristen, pemerintahannya kerajaan konstitusional, kepala negaranya adalah kaisar, kepala pemerintah adalah perdana menteri, mata uangnya adalah yen. Kemudian kita lihat batas-batas dari Jepang. Bisa kalian di peta, batas utara adalah Laut Okhotsk. Kemudian di bagian timur ada Samudra Pasifik. Di bagian selatan ada Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Kemudian di bagian barat ada Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, itulah batas-batas dari negara Jepang. Kondisi alam Jepang. Jepang mempunyai iklim sedang dengan 4 musim. Musim apa saja? Musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Untuk geologi, Jepang mempunyai banyak gunung berapi. Jepang juga terletak pada perbatasan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik, sehingga sering terjadi bencana gempa bumi di Jepang, baik gempa bumi vulkanik yang diakibatkan karena gunung berapi maupun gempa bumi tektonik yang diakibatkan karena pergeseran lempeng bumi. Untuk flora dan fauna, 67% wilayah Jepang berupa hutan. Pohon khasnya adalah pohon bunga sakura. Fauna khasnya adalah antara lain adalah kelinci amami, salamanda, dan sebagainya. Bentuk muka bumi. 20-30% permukaan bumi Jepang berupa daratan, sedangkan 70-80% berupa pegunungan. Ada 4 pulau besar di Jepang, yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Kondisi penduduk Jepang. Jumlah penduduk Jepang di tahun 2015 adalah 126,9 juta jiwa. Dan pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Kenapa? Orang Jepang dikenal adalah orang yang individualis. Mereka tidak kurang tertarik untuk menikah sehingga tidak tertarik untuk menghasilkan keturunan. Nah, inilah salah satu hal yang menyebabkan pertumbuhan penduduk Jepang itu menurun. Sedangkan penduduk asli Jepang adalah suku Ainu. Yang kedua yang kita bahas adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan ibu kota Washington DC. Apa kalian tahu apa kepanjangan DC dalam Washington DC? Ada yang tahu? DC di sini kepanjangannya adalah District of Columbia. Ini merupakan distrik khusus di mana dia tidak termasuk dalam negara bagian, tapi dia langsung di bawah pemerintah pusat. Maksudnya pemerintah federal ya. Nih, oke. Bahasa Inggris, agamanya Kristen Katolik, pemerintahnya Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintah presiden, mata uangnya dolar, Amerika Serikat. Kemudian batas negara. Coba kalian lihat batas negara di peta ini. Nah, sebelah utara, Amerika Serikat berbatasan dengan Kanada. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah timur dengan Samudra Atlantik. Sebelah selatan berbatasan dengan Meksiko dan Teluk Meksiko. Kondisi alam Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai beberapa iklim, yaitu sedang, kontinental, mediterania, subtropik, dan dingin. Untuk geologi, Amerika kaya akan sumber daya geologi, yaitu sumber daya yang berasal dari bumi, terutama batu bara. 27% dari cadangan batu berdunia itu ada di Amerika.
Flora dan fauna. Flora. Di Amerika, terutama di California, banyak pohon redwood. Kemudian ada juga hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Untuk fauna, antara lain adalah ada bison, antelop, beruang kutub, dan sebagainya. Bentuk bumi. Amerika terdiri dari dua rangkaian pegunungan yang besar, yaitu Pegunungan Rocky di barat dan Pegunungan Appalachia di timur. Sedangkan sungai terpanjang adalah Sungai Mississippi. Kondisi penduduk. Jumlah penduduk Amerika adalah 321,2 juta jiwa pada survei tahun 2015. Sedangkan penduduk aslinya adalah orang-orang India. Baik, tadi penjelasan Mbak tentang kondisi alam negara Jepang dan negara Amerika. Untuk lebih jelasnya, bisa kau baca di halaman 22 sampai halaman 35. Jika ada yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan di komen ya, nanti Mem jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.